Perkenalkan, nama saya Rosalina, Prodi Pendidikan Akuntansi semester 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penghapusan piutang. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui itu apa piutang. Iya, piutang merupakan orang yang punya hutang ke kita. Apa penyebab timbulnya penghapusan piutang? Jurnalnya seperti apa? Di sini saya akan menjelaskannya. Selamat menyaksikan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang penghapusan piutang. Penghapusan piutang ialah kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Metode penghapusan piutang ada dua. Yang pertama itu metode langsung, yang kedua metode tidak langsung atau pencadangan. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, metode langsung. Metode langsung ialah metode penghapusan piutang yang biasanya digunakan dalam perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan yang tidak dapat menaksir kerugian piutang yang baik. Jurnalnya ialah beban penghapusan piutang di debit, piutang usaha di kredit. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa bisa beban penghapusan piutang di debit, piutang usaha di kredit? Karena dia kan nggak membayarnya, jadi dia di bebannya otomatis bertambah. Kalau dia bertambah berarti di debit, kalau dia berkurang berarti di kredit. Berarti beban perusahaan itu bertambah di debit, berarti piutang usaha tetap piutangnya berkurang, makanya dia di kredit. Atau bisa dia kerugian piutang tak tertagih di debit, piutang usaha di kredit. Dia kan ada XX-nya ini nominalnya. Contohnya misalnya tanggal 1 April 2020 tagihan kepada toko Alin sebesar 1.500.000 diputuskan untuk dihapuskan karena toko Alin sudah tutup dan tidak dapat dihubungi. Buatlah jurnal untuk mencatat penghapusan piutang tersebut. Tadi kan jurnalnya, berarti dia kan nggak membayarnya. Jadi dia termasuk jurnalnya ialah beban penghapusan piutang di debit, piutang usaha di kredit. Bebannya berarti bertambah, piutang usahanya berkurang. Bebannya ini berapa? Dia misalnya tanggal 1 April 2020 tagihan kepada toko Alin sebesar 1.500.000. Berarti bebannya itu 1.500.000, diputuskan untuk dihapuskan. Bebannya 1.500.000, piutang usahanya 1.500.000. Apakah sudah jelas? Baru di sini saya akan menjelaskan yang kedua itu metode tidak langsung atau pencadangan. Metode tidak langsung atau pencadangan ialah metode penghapusan piutang yang dilakukan dengan cara setiap akhir periode ditentukan taksiran jumlah kerugian piutang. Jurnal saat mencadangkan kerugian itu adalah beban kerugian piutang di debit, baru cadangan penghapusan piutang di kredit. Bebannya itu berarti bertambah, baru cadangannya penghapusan piutang itu berkurang. Atau jurnal saat penghapusan piutang itu cadangan penghapusan piutang di debit, baru piutang usaha di kredit. Cadangannya bertambah, piutang usahanya berkurang. Yang pertama tadi jurnal saat mencadangkan kerugian, yang kedua itu jurnal saat penghapusan piutang.
Bedanya metode langsung sama metode tidak langsung itu, di metode langsung dia langsung dicatatnya jurnal saat penghapusan. Kalau metode tidak langsung atau pencadangan ini, dia dicadangkan dulu baru dihapuskan piutangnya. Itu beda metode langsung sama tidak langsung. Contohnya ialah tanggal 1 Januari, jurnal pada saat pencadangan kerugian. Contohnya tanggal 1 Januari 2020 dicadangkan penghapusan piutang toko Lula sebesar 5% dari total seluruh tagihan 5 juta karena toko Lula sudah bangkrut. Pertanyaannya ialah buatlah jurnal untuk transaksi tersebut. Jurnal pada saat pencadangan kerugian karena kita memakai metode tidak langsung, jadi kita harus mencadangkan dulu. Jurnalnya ialah beban kerugian piutang di debit, cadangan kerugian piutang di kredit. Kenapa bisa beban? Karena otomatis dia bebannya bertambah, cadangan kerugian piutangnya berkurang. Jadi dia kenapa bisa di sini 250? Karena dari kan penghapusan piutang tanggal 1 Januari 2020 dicadangkan penghapusan piutang toko Lula sebesar 5% dari total seluruh tagihannya 5 juta. Berarti 5% ini kita kali dengan 5 juta. Makanya dia dapat 250.000. Setelah itu jurnal saat penghapusan piutang. Setelah kita cadangkan, baru kita hapuskan. Jurnalnya ialah kita balikkan dia, berarti cadangan kerugian piutang di debit bertambah, piutang usaha di kredit berkurang. Cadangannya 250, piutang usahanya tetap 250. Ketiga, ada jurnal saat toko Lula menyanggupi akan bayar piutangnya. Berarti piutang usahanya itu kita balikkan dia. Piutang usaha berarti bertambah, cadangan kerugian piutangnya berarti berkurang. Setelah kita jurnalkan, dia toko Lula mau membayarnya, jadi kita buat situ jurnalnya ialah jurnal saat toko Lula membayar hutangnya. Berarti kas kita bertambah 250, piutang usaha kita berkurang, piutang usahanya 250 juga. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.